Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulun Nabiul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillah. Saudaraku semuanya, alhamdulillah rabbil alamin. Di hari Sabtu ya, hari relatif ya secara kegiatan mungkin rehat atau ada weekend ya namanya, tapi biasanya ada acara-acara kemasyarakatan, kekeluargaan, ada yang walimahan, ada yang ini dan seterusnya ya. Dan pada dasarnya al-hayatu hiyal harakah, hidup memang selalu berkegiatan dan tidak ada, bahkan termasuk istirahat pun juga kegiatan. Lagi ngapain, lagi istirahat, kegiatan juga. Lagi ngapain, lagi tidur, tidur juga jadi kegiatan juga. Kegiatanmu apa? Tidur terus ya. Ya. Nah, kalau tidur terus pasti nggak dapat duit, benar enggak? Ya. Kalau tidur terus juga nggak dapat setoran juga, ya ada murojaah. Tapi itu kegiatan juga, makanya semua yang dilakukan oleh orang yang beriman dan diniatkan karena Allah maka itu adalah ibadah. Maka an-naumu ibadah, mungkin wan-nu'asu ibadah, ngantuk juga ibadah. Tapi ngantuk pas simaan gimana tuh, ibadah nggak? Ya akhirnya hilang. Simaannya ibadah, ngantuk di dalam simaan gimana tuh? Hilang. Ya subhanallah, hadhil hayah, dan itulah isi-isi dari kehidupan ini. Subhanallah, makanya wal asri innal insana lafi khusr, demi waktu, demi masa, sungguhnya manusia di dalam kerugian. Masya Allah. Jadi sampai sesuatu yang diinginkan dan dikejar-kejar pun juga bisa menjadi satu proyek yang merugikan kalau tidak jadi di setting karena Allah Subhanahu wa taala jalannya. Apalagi sesuatu yang hampir tidak diinginkan, setelah berkeputusasaan dia akan menuju ke suatu titik, tahu-tahu kemudian tidak ketemu terus mencari yang lain untuk menjadi pelampiasan. Hidup ini nggak boleh karena pelampiasan, tidak boleh karena pelampiasan. Hidup adalah jadi mubarmaj. Mubarmaj apa? Terplanning dan terprogram dengan baik. Seluruh kejadian yang ada di alam ini semuanya ada planningnya, ada programnya dengan tertib dan dengan baik. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu dan mengukurnya dan mentakdirnya dengan takdir yang cakep, yang tertib. Coba kalau saya tanya, ini ada di ayat apa coba? Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Jadi kalau ketemu memang Anda hafal, kalau enggak ketemu Anda enggak hafal. Ayo, siapa yang cepat? Hah? Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. 1 2 3. Ya, enggak dapat. Coba lihat di surat Al-Furqan ya, ayat yang kedua. Coba lihat surat yang Al-Furqan ayat yang kedua, di ujung ayatnya, benar enggak? Jadi segala sesuatu itu terplanning dengan baik. Jadi mubarmaj. Jadi mengatakan aku nggak punya agenda hari ini. Nah gimana? Kok bisa? Nah gitu. Maka ayatnya tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira alladzi khalaqa as-samawati wal arda alladzi lahu mulku as-samawati wal ardi walam yattakhidh waladan walam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdir. Allah menciptakan segala sesuatu dan semuanya ada
planningnya, ada takdirnya. Ini nanti setengah jam, ini 1 jam, ini itu semuanya ada. Jadi tek Allahu Akbar wa ilah. Semuanya terplanning dengan baik, dengan tepat, dan itu kalau udah dibiasakan sebetulnya nanti akan ngeplak itu ya udah begitu. Makanya ketika jadi membuat perakiraan maka itu tepat, karena yang membuat tepat satu yang jelas semua dari Allah. Tapi kalau dari sebab akibat adalah karena kamu telah melatih diri Anda, pikiran Anda, ya kan, kebiasaan Anda. Siapa yang membiasakan kebaikan maka dia akan terbiasa. Maka kaidahnya di situ, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa takhudhu min dunihi, gitu. Wa takhudhu apa lanjutnya? Wa takhudhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'a. Tapi orang ya tetap aja pada kembali kepada selain Allah menjadi Tuhannya, padahal tidak bisa menciptakan sesuatu rasional, dan ini dalil rasional. Jadi yang disembah, yang dirujukin, yang digandrungin itu tidak bisa menciptakan sesuatu. La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim dharran wa la naf'a, dan tidak bisa memberi madarat atau menolak madarat dari dirinya sendiri, tidak memberi manfaat, ya kan. Yamsin dhurra wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Iya. Jadi tidak ada sesuatu yang sia-sia, tapi terus kalaulah barang mubah itu pun bisa bernilai ibadah. Mubah itu artinya jadi ringan, tidak bernilai wajib atau sunnah, tapi juga boleh-boleh aja ketika diniatin li taqwiyah, lil ilmi lillahi azza wa jalla, untuk penguatan, untuk ilmu pengetahuan karena Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi ibadah. Seperti makan bakso itu enggak ada sunnah, enggak wajib. Bisa wajib, bisa haram malah. Ya, bisa wajib, bisa haram. Wajib kalau lapar banget, dan kalau adanya cuman itu, kalau ndak makan itu meninggal, maka wajib makan bakso. Enak kita kan ya. Tapi jadi haram, ya kan, karena perutnya udah kenyang, menggeh-menggeh, ketika makan itu malah sakit. Nah begitu, jadi luar biasa. Maka segala sesuatu itu bernilai, bermutu, berkualitas. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sangat mengagumkan urusan seseorang itu karena keseluruhannya adalah baik, ya kan. Jika didapatkan manfaat dan kemudian ia bersyukur kepada Allah, maka itu baik. Dia dapatkan tidak baik dan dia bersabar, maka itu adalah baik. Dan itu semuanya adalah hanya bagi orang mukmin. Yang dimaksud adalah orang yang mukmin yang ngerti itu. Jadi mendesain jadi kehidupan ini semuanya menjadi tertib dan menjadi ibadah Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadi orang langka di zaman akhir itu adalah orang yang selamat di sela-sela jadi rayuan godaan yang luar biasa, dan itu semakin sedikit jadi manusia. Makanya posisi orang yang beriman, orang yang istiqomah, orang yang konsisten itu sangat-sangat sedikit, khususnya di zaman-zaman akhir, zaman Dajjal, ya kan, itu sangat sedikit sekali, ya. Dan itu bisa dibaca di dalam asyraq as-sa'ah, yaitu tanda-tanda kiamat. Idzan tasyara al-jahlu, ya kan, wa al-ma'asi wal munkarat, jika telah merebak ketidaktahuan, kebodohan. Bukan kebodohan di sini adalah kebodohan tentang Allah, tentang keimanan. Kalau di zaman akhir itu ilmu pengetahuan justru malah banyak banget, karena dengan begini dapat dari Zoom, dari ini dapat semuanya. Tapi semua ilmu tidak mengantarkan untuk takut kepada Allah, maka itu bukan ilmu. Atau kalau dikatakan ilmu adalah ilmu mentok, berhenti di dunia saja, ya. Karena ilmu adalah al-ilmu ma wal ilmu, al-ilmu ma yadulluka ala makhafatillah, yaitu sesuatu yang menunjukkan kamu takut kepada Allah, itu namanya ilmu.
Kalau enggak cuman menjadi sebuah cerita meskipun ada di buku-buku, maka akhirnya bukunya nyampah. Maka jangan sampai menjadi nyampah tuh buku-buku. Mana bukunya? Belum jadi tertulis. Kalau tertulis kagak dibaca maka akan menjadi sampah-sampah yang ada ya. Jadi bagaimana ilmu yang menunjukkan dan mengantarkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang beriman. Meskipun orang yang beriman pun dikatakan orang yang yakin atau orang yang percaya. Konsekuensi dari keyakinan, konsekuensi dari kepercayaan adalah apa? Jadi kecintaan dan pembelaan. Seperti yakin kepada Allah, maka dia akan mencintai Allah dan membela Allah. In tansurullah yansurkum. Yakin kepada Rasul SAW, maka akan jadi mencintai Rasul dan membela Rasul. Yakin kepada kepemilikannya, maka akan jadi mencintainya dan akan membelanya. Ingat bahwa kalau ada orang yang mengatakan cinta tapi tidak ada pembelaan, itu bohong. Maka harus membela kehormatannya, membela keluarga, membela anaknya, membela kemuliaannya, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, membela keluarga. Nah, karena itu adalah medannya, itu adalah kecintaannya. Membela dunia ini untuk apa? Untuk akhirat kita. Membela umurnya, ya kan, untuk akhiratnya. Membela jadi hartanya, dan bahkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, siapa yang terbunuh jadi duna malihi fahuwa syahid, karena harta yang menjadi miliknya dan kemuliaannya itu adalah hak kemudian milik, ya. Maka siapa yang membelanya ketika direbut, dizalimi orang, maka itu adalah, kalau sampai meninggal, adalah syahid. Harus ada pembelaan yang menunjukkan keperpihakan dan menunjukkan kepemilikan. Begitu juga jadi Quran, jadi kegiatannya, jadi dibela. Sudah aku bela-belain, ya gitu. Jadi harus dibela sungguh-sungguh semuanya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Maka meskipun di hari weekend kayak begini, ya tentu mudah-mudahan kegiatannya terus berjalan dan mubahnya itu menjadi barang mubah setidaknya, atau bisa naik menjadi yang berpahala. Mau kemana? Mau keluar, mana jalan-jalan, ya pastikan jalan-jalan itu senang, harus merehatkan pikiran, kemudian tapi yang juga tidak jatuh kepada maksiat, tapi tetap mubah. Atau jadi bawa tikar gelar di pinggir pinggir sungai atau pinggir pantai. Nah, di situ ada senangnya, ada ngelihatnya, ada lebih mengendorkan urat-urat, ya, tapi juga tidak jatuh jadi kepada maksiat. Nah, itu indah sekali. Gimana, mau jalan-jalan? Nah, gitu kira-kira. Jadi barang mubah menjadi tetap mubah, atau barang mubah dinaikkan jadi menyenangkan, merehatkan, tapi bernilai, ya, di dalam kehidupan ini, nilai pada diri kita, kemudian kepada keluarga, dan juga ada pahalanya. Amin ya Rabbal. Silahkan mendesain itu, ya, kehidupan ini. Dan secara zahir, al-hayatu hayatuna, kehidupan kita ini adalah milik kita, kehidupan kita adalah tanggung jawab kita, ya kan. Dan kita akan ditanya oleh, indah sekali, al-hayatu hayatuna. Maka ini adalah yayasan Al-Hayah Hayatuna. Jadi secara zahir kita hidup adalah ini milik kita, dan kita yang mempertanggungjawabkan, ya kan. Jadi meskipun Allah Maha mengetahui semuanya, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Saudaraku semuanya dan para pemirsa, itu yang bisa diaturkan di hari yang insyaallah penuh keceriaan hari lagi ini. Mudah-mudahan Anda diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasmani dan rohani. Ya Allah, arzuqna as-sihhata wal afiyata wasyifa min kulli da'in wa saqamin wa alam, dan berikan kesembuhan dari seluruh penyakit dan rasa sakit yang ada di tubuh ini,
Dan tidak ada orang yang tidak mempunyai rasa sakit, pasti ada setidaknya sakit hati mah terus. Ada aja kesinggung kayak ini. Iya. Ya, dan Allah berikan keselamatan wassalama wa antas salama minkas salam min kulli balaya wa khataya wa ghalaya wa ta'un wa COVID-19 ya Allah birahmatika yassir lana umurana waqdi hajatina waqdi jami'a duyunina wa anzil lana al-barakat wa ighfir lana wal muslimin wa hadha ad-du'a lil muhsinin wal muhsinat wal waqifin wal waqifat wa man له حق علينا من آبائنا وأمهاتنا وأصولهما وفروعهما وأقربائهما يا الله واتصالاتهما وأحبابنا ومشايخنا وكيائنا وأجنان وأبويا وتوان guru semuanya بإسنادهم وسندهم إلى الأئمة العظماء أهل الفقه والتفسير والحديث والأولياء والأقطاب والأبدال وإلى أتباع التابعين والتابعين وأصحاب النبي وأهل بيت النبي رضوان الله عليهم الطاهرين الطاهرات وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا فأنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكى أنت وليها مولاها يا أرحم الراحمين. Khususan tentu ahli al-hayah di seluruh furu'atiha ya Allah, fi Jakarta, fi Banten, fi Jawa al-Wusta, fi Jawa al-Gharbi, fi Lampung, fi Jambi, fi Padang ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudaraku semuanya, sampai di sini untuk pagi ini perjumpaan kita sambung di pertemuan-pertemuan yang lain, dan nanti sore lebih dekat dengan pondok pesantren Al-Haya dan pembelajaran dan penjabaran Al-Qur'anul Karim. Terima kasih dan kepada semuanya, wallahu ma'akum aynama kuntum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.